Supreme Martial God Technique. Bab 3066 Pujian di depan umum. Tentu saja, langkah beberapa ratus meter ini bukan hal yang aneh bagi para kultivator yang telah mencapai tingkat ini. Bahkan di seluruh sekte Huntian, siapapun bisa melakukannya. Akan tetapi, bila seseorang ingin seperti lelaki tua ini, yang begitu tenang dan acuh tak acuh, serta berjalan ratusan meter sekaligus bagaikan seorang tua yang terhuyung-huyung, maka hanya sedikit orang yang mampu melakukannya. Terlepas dari hal-hal lainnya, setidaknya Wu Yun dapat menjamin bahwa dirinya sendiri tidak akan pernah bisa setenang itu. Operasi yang tampaknya biasa saja ini telah meyakinkan semua orang. Ini adalah simbol kekuatan puncak. Meskipun mustahil untuk menebak secara akurat tingkatan kekuatan orang ini, namun jika tidak terjadi apa-apa yang tidak diharapkan, berdasarkan perasaanku, tingkat kultivasi orang ini kemungkinan besar sangat dekat dengan orang suci sejati, atau bahkan orang suci. Hal ini sekali lagi menyegarkan kognisi Wu Yun. Ia semula mengira bahwa orang suci hanya dapat hidup di dimensi lain yang jauh dari dunia dewa super. Kalaupun dia muncul di dunia ini, dia hanya turun sesekali saja. Tetapi sejak saat ini, tampaknya hal itu tidak lagi berlaku. Sebelumnya, Wu Yun bahkan mengira bahwa 6 orang suci di istana 6 orang suci bukanlah orang suci sejati, melainkan hanya sekadar gelar. Tetapi sekarang tampaknya tebakan Wu Yun jelas salah. Itulah 6 orang suci sejati. Karena bahkan pemimpin sekte Huntian memiliki prestasi seperti itu, akan menjadi tidak masuk akal jika istana 6 orang suci yang lebih kuat tidak memiliki orang suci sejati. Tapi ini jelas sesuatu yang tidak diduga Wu Yun. Dia bahkan tidak dapat mengerti sejenak mengapa seorang santo sejati mau bersama para dewa super ini. Atau apakah itu berarti bahwa apa yang disebut tanah suci, atau alam suci, tidak ada. Tentu saja, mungkin saja hukum keberadaan di setiap dunia berbeda-beda dan tidak dapat digeneralisasikan. Tetapi saat dia tengah memikirkan hal ini, Wu Yun tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya menegang. Dia menatapku dengan tatapan yang begitu kuat, apakah ini teknik pupil? Sangat panas, dipandangi seperti itu, aku benar-benar merasa sedikit hampa. Wu Yun ketakutan dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa lelaki tua berpakaian putih, pemimpin sekte Huntian, sedang menatapnya. Tetapi perasaan ini sangat tidak nyaman. Alasan mengapa dia pikir itu adalah teknik pupil adalah karena Wu Yun tidak dapat memahami mengapa mata seseorang bisa begitu kuat. Itu benar-benar membuatnya merasa seperti tubuhnya ditusuk dan terasa hampa. Seolah-olah dia sudah terlihat jelas. Sejauh pemahamannya, selain keterampilan murid, tidak ada kemampuan lain yang dapat melakukan ini. Akan tetapi, apakah ini teknik pupil atau bukan, Wu Yun tidak dapat mengetahuinya. Pada saat ini, pemimpin sekte Huntian sudah berdiri di panggung pertarungan di depan arena seni bela diri. Selamat datang, Guru. Keempat orang yang berada di panggung tinggi di kedua sisi, serta ribuan murid sekte Huntian yang menyaksikan pertempuran di belakang, membungkuk serempak. Wu Yun dan yang lainnya juga mengikuti dan membungkuk. Tidak perlu melakukan itu, semuanya berdiri. Ngomong-ngomong, sekte Huntianku sudah lama tidak merekrut murid baru. Merupakan kehormatan bagi kalian untuk memilih kalian kali ini, dan juga merupakan kehormatan bagi sekte Huntianku. Aku pemimpin sekte Huntian, Ji Yin. Atas nama sekte Huntian, aku berterima kasih kepada kalian semua atas kedatangan kalian. Aku yakin bahwa dengan bergabungnya kalian, sekte Huntian akan semakin kuat di masa depan. Semua orang bersorak. Meskipun adegan ini tidak membuat Wu Yun merasa jijik, tetapi membuatnya merasa tidak berdaya. Tak disangka, bahkan di tingkat Sein pun, seseorang masih belum bisa menghilangkan apa yang disebut etika ini. Kata-kata ini jelas tidak penting dan sopan. Kamu, Wu Yun, kan? Tiba-tiba, Ji Yin mengganti topik pembicaraan dan mengalihkan perhatiannya langsung ke Wu Yun. Pada saat ini, semua mata tertuju pada Wu Yun. Ya, ini aku. Wu Yun tercengang. Dia tidak takut, tetapi dia tidak menyangka akan disebutkan namanya di depan umum. Haha, jangan takut, bocah kecil. Aku sudah mendengar tentang hasil seleksimu sebelumnya. Kau telah menarik perhatianku. Kau sangat kuat. Selanjutnya, aku harap kau akan mendapatkan hasil yang lebih baik dalam seleksi akhir ini. Setelah mengatakan ini, Ji Yin menghilang begitu saja. Ketika dia melihat lagi, dia sebenarnya telah mendarat di atas sebuah batu besar sekitar 100 meter dari arena pertarungan. Dia masih terhuyung-huyung, membungkuk, dan berdiri diam. Tetapi tidak seorang pun melihat bagaimana dia menghilang dari sini dan pergi ke sana. Karena itu hanya sesaat, kurang dari kedipan mata. Bahkan jika Anda teleportasi, Anda tidak dapat melakukannya secepat itu.
Terima kasih banyak atas apresiasi Anda, Guru. Saya pasti akan tampil dengan baik. Wu Yun tertegun lagi, lalu membungkuk sebagai tanggapan. Tentu saja itu bukan kekuatannya. Dia merasa tersanjung dan berusaha menyenangkan pemimpin Sekte Huntian setelah dipuji olehnya. Itu karena tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk berdiri pada kedudukan yang lebih tinggi, lebih baik lagi berdiri langsung pada posisi di mana Huntian Men mempunyai hak untuk berbicara. Meski sulit, Wu Yun pasti bekerja keras untuk itu. Pada saat ini, saat dipuji di depan umum oleh pemimpin Sekte Huntian, Wu Yun tiba-tiba merasa bahwa tujuannya yang awalnya tidak mungkin tampaknya menjadi mungkin. Wu Yun yang awalnya tidak mencolok, dipuji di depan umum oleh Ji Yin. Dalam sekejap, dia diperhatikan oleh ribuan pengikut Sekte Huntian di belakangnya. Mereka tidak tahu tentang situasi seleksi, dan karena mereka mampu memasuki Sekte Huntian, mereka pasti memiliki bakat dan potensi yang kuat. Jadi sebetulnya sejak awal mereka tidak begitu peduli dengan Wu Yun dan kelompoknya. Tetap demikian sampai sekarang. Namun pujian publik Ji Yin memaksa mereka berubah pikiran dan membuat mereka memandang Wu Yun dengan rasa hormat yang baru. Lagi pula, mereka sudah lama berada di Huntian Men, mereka sangat mengenal Ji Yin. Orang biasa, dengan bakat biasa-biasa saja, bahkan dirinya sendiri, tidak layak dipuji oleh Ji Yin. Dan Wu Yun, yang bahkan belum menjadi murid elit, benar-benar melakukannya. Bagaimana mungkin ini tidak menarik perhatian mereka? Bagaimana mungkin mereka tidak ingin tahu kemampuan seperti apa yang dimiliki Wu Yun sehingga dipuji di depan umum oleh Ji Yin? Namun, di bawah sepasang mata yang menyala dan penuh harap itu, Wu Yun masih merasakan dua tatapan mata yang dingin dan kejam. Saya berbalik dan tidak melihat sesuatu yang tidak terduga. Itu adalah Xiao Xiangfeng, yang menyeringai dan menatap Wu Yun dengan kejam. Ekspresi itu seolah-olah dia ingin menelan Wu Yun. Bab 3067 Persiapan Xiao Xiangfeng. Mungkin, Xiao Xiangfeng hanya mengira bahwa Wu Yun secara tidak sengaja mendapat nilai lebih baik dalam tes bakat dan mencuri perhatiannya, dan dialah yang seharusnya dipuji. Tetapi dia tidak menyangka bahwa meskipun Wu Yun tidak berada di depan, bahkan jika dia menduduki peringkat pertama, dia adalah satu-satunya. Namun, bagi Ji Yin, memujinya saja tidaklah cukup. Mungkin mereka bahkan tidak akan memandangnya dengan hormat. Karena bakat yang bisa dipandang tinggi oleh pemimpin Sekte Huntian jelas bukan jenis bakat yang dimiliki Xiao Xiangfeng. Di antara orang-orang biasa, dia mungkin dianggap yang terkuat. Tapi itu bukan monster sungguhan. Paling banter, dia tidak lebih baik dari kebanyakan murid Sekte Huntian. Kalau begitu, bagaimana Ji Yin bisa menyadarinya? Bukannya orang-orang seperti Xiao Xiangfeng tidak dihargai oleh Sekte Huntian, hanya saja mereka tidak akan dipuji di depan umum seperti yang mereka lakukan kepada Wu Yun. Bakat itu sendiri memiliki batas dan tingkatannya. Tidak menjadi pemimpin kelompok semut berarti Anda berada di puncak. Sebab, betapapun hebatnya seekor semut, ia tetap saja seekor semut. Hanya dengan melampaui semut, seseorang dapat terbebas dari belenggu pemikiran semut. Sama seperti Xiao Xiangfeng, tidak peduli seberapa hebatnya dia hanya luar biasa di antara orang-orang biasa. Karena itu, dia tidak dapat dianggap sebagai setan. Tentu saja, tidak mungkin Wu Yun bisa menanggapi tatapan tajam Xiao Xiangfeng. Bahkan tidak repot-repot menjawab. Setelah Ji Yin meninggalkan arena pertarungan, seorang lelaki tua lain datang ke arena. Meskipun orang ini tampak berwibawa dan berpostur tegak, dia tidak membungkuk. Tetapi dari sudut pandang manapun, dia jauh lebih rendah daripada Ji Yin. Baiklah, semuanya, bersabarlah. Sungguh suatu kehormatan bagi kalian bahwa sang guru bisa hadir secara langsung hari ini. Namun, bukan ini yang harus kalian fokuskan. Perhatian kalian harus tertuju pada penilaian dan seleksi yang akan datang. Peraturan ditunda satu langkah. Pertama-tama, izinkan saya memberitahu kalian, setelah seleksi selesai hari ini, jumlah orang yang benar-benar bisa menjadi murid elit Sekte Huntianku. Setelah pidato panjang orang ini, Wu Yun dan yang lainnya mengerti segalanya. Segala sesuatunya ternyata sesuai dengan harapan Wu Yun. 8 orang di panggung tinggi di kedua sisi yang menyaksikan pertempuran itu memang orang-orang yang datang ke sini untuk merekrut murid hari ini. Pada saat itu, 8 orang yang lulus penilaian akan dipilih oleh 8 orang ini, masing-masing satu orang, untuk menjadi muridnya dan menjadi serupa dengan murid tingkat pemula. Aturan kompetisi tersebut tentu saja bukan kompetisi murni kultivasi dan kekuatan tempur. Adapun mengapa ini bukan kompetisi murni dalam hal kultivasi dan kekuatan tempur, itu karena kompetisi kekuatan tempur hanya mencakup setengah dari hasil akhirnya. Separuh hasil lainnya berasal dari tes pengembangan dan potensi bakat.
Pengujian sebelumnya hanya dapat dianggap sebagai pengujian pendahuluan. Hari ini, ketika kami tiba di gerbang Huntian, itulah ujian yang sesungguhnya. Dalam hal kultivasi dan kekuatan tempur, Sekte Huntian juga mengadopsi strategi berhenti pada waktu yang tepat dan mencoba menyamakan situasi antara kedua belah pihak. Ketika kedua belah pihak sedang bertarung, mereka akan menggunakan beberapa formasi khusus untuk menekan kultivasi keduanya ke tingkat yang sama. Daripada membiarkan alam guntur suci dan alam setengah suci bertarung. Ketika orang mendengar aturan ini, ada yang senang dan ada pula yang khawatir. Orang yang senang tentu saja Wu Yun. Lagi pula, di antara 30 orang kali ini, selain dia, ada 2 orang yang berada di alam 9 guntur suci, dan sisanya adalah semua kultivator semi-santo. Jika suatu pertarungan di mana mereka berdua bertarung dengan kekuatan penuh, Wu Yun mungkin hanya memiliki sedikit peluang untuk menang. Tetapi bagaimana jika kedua belah pihak ditekan dan diperangi pada level yang sama? Maka peluang Wu Yun untuk menang adalah 100%, tanpa kepalsuan. Setengah dari skor ini stabil, dan bersama dengan setengah skor tes potensi bakat lainnya, skor ini juga stabil. Kemudian di babak akhir seleksi murid elit ini, Wu Yun dapat menjamin bahwa dia akan mendapatkan tempat pertama dengan hasil yang memukau, jauh melampaui yang lain. Selain itu, Wu Yun akan berusaha sekuat tenaga untuk meraih hasil yang lebih baik. Dengan cara ini, Wu Yun merasa bahwa tujuannya untuk segera mendapatkan hak berbicara di Sekte Huntian semakin dekat. Namun hanya Wu Yun yang bahagia. Adapun mereka yang khawatir, mereka adalah para kultivator semi-santo. Terutama Xiao Xiangfeng. Dia mengira apa yang dikatakan kultivator Sekte Huntian kemarin berarti dia bisa membalas dendam hari ini, dan dia mengira pemilihan hari ini akan menjadi pertarungan sungguhan, kedua belah pihak akan bertarung habis-habisan. Saya tidak menduga hal ini akan terjadi. Dia sebenarnya ingin menekan kultivasi kedua belah pihak. Maka keunggulan kultivasinya atas Wu Yun tidak ada lagi. Sialan, aturannya memang seperti ini. Sepertinya kalau aku ingin menyelamatkan mukaku, aku harus menggunakan cara lain nanti. Xiao Xiangfeng menggertakkan giginya dan berbisik. Dia sudah punya rencana dalam benaknya. Meskipun dia cukup tidak puas dengan aturan tersebut, dia sudah punya rencana lain. Lagi pula, tidak peduli betapa tidak puasnya dia yakin bisa mengalahkan Wu Yun. Dia tidak membanggakan kekuatannya. Selain itu, mengingat identitas dan latar belakangnya, adalah normal baginya untuk memiliki beberapa kartu truf praktis di tangannya. Meskipun kartu truf praktis ini dimaksudkan untuk digunakannya untuk membalikkan keadaan atau untuk mendaftar ketika ia menghadapi krisis hidup dan mati. Namun dia tidak pernah menggunakannya selama bertahun-tahun, dan tidak punya tempat untuk menggunakannya. Kali ini dia akhirnya bertemu dengan orang menyebalkan seperti Wu Yun. Bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkannya? Dapat dikatakan bahwa dia telah mantap dalam pikirannya tentang suatu ide. Jika Wu Yun tidak tersingkir, dia akan sangat marah hingga tidak dapat berkonsentrasi pada latihannya. Dan jika peraturan membatasinya dan dia tidak bisa melakukannya, maka setidaknya dia harus memukul Wu Yun untuk meredakan kebencian di hatinya. Singkatnya, dia tidak akan pernah menyerah kecuali dia bisa kembali memperlihatkan wajahnya di depan publik bersama Wu Yun. Namun, terlepas dari keputusan untuk menggunakan kartu truf dan mengalahkan Wu Yun dalam pertarungan. Dalam hal menguji potensi bakat, Xiao Xiangfeng juga punya cara untuk menghadapi Wu Yun. Bab 3068. Hapus namamu. Dia bahkan lebih enggan menggunakan metode ini daripada menggunakan kartu truf tempur yang sebenarnya. Tetapi seperti yang baru saja dia katakan, dia telah dipaksa sampai ke titik ini oleh Wu Yun, dan dia tidak dapat mentolerir penghinaan ini. Dia tidak akan pernah mau menerima hal ini kecuali dia mengungkapkan kemarahannya di depan umum. Barangkali, dia belum menilai Wu Yun sebagai musuh bebuyutannya. Namun, ia harus menginjak Wu Yun di depan umum untuk mendapatkan kebanggaan dari musuh bebuyutannya. Dalam situasi seperti itu, Xiao Xiangfeng tidak mempedulikan banyak hal sama sekali. Dia telah membuat persiapan menyeluruh untuk menghadapi Wu Yun. Dan pada saat ini, lelaki tua di panggung pertarungan, setelah mengumumkan aturan, sudah bersiap untuk menggambar urutan pemilihan dan penilaian. Menurutnya, tata cara pemilihan dan penilaian itu tidak ada yang mengikat, dan tidak akan memihak kepada siapapun. Yang terpenting adalah keadilan. Kedua orang yang digambar akan naik panggung. Hal ini juga tergantung pada sejumlah keberuntungan. Akan tetapi, yang tidak diduga oleh siapapun adalah bahwa lelaki tua di panggung pertempuran itu, sebelum sempat mengeluarkan perintah, mendengar Xiao Xiangfeng mengambil inisiatif untuk berbicara. Tuan Wasit, karena pemilihannya acak, bolehkah saya meminta sesuatu? Permintaan apa?
Wasit tua itu mengerutkan kening. Bisakah kita berinisiatif memilih lawan? Tentu saja, mungkin ini tidak adil, tetapi menurutku jika kedua belah pihak setuju, kita seharusnya bisa menyetujuinya. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir sedikit tercengang. Tak lama kemudian, semua orang merasa bahwa Xiao Xiangfeng terlalu berani untuk mengatakan hal seperti itu, tetapi di saat yang sama mereka mulai berspekulasi, siapa yang ingin dipilih Xiao Xiangfeng. Seperti yang diduga, wasit lama itu jelas tidak senang, dan terlihat jelas bahwa dia tidak siap menyetujui usulan Xiao Xiangfeng. Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun, Ji Yin yang sedang terhuyung-huyung di atas batu besar di kejauhan, tiba-tiba berbicara. Ya, selama kedua belah pihak setuju dan tidak melanggar aturan, Anda diperbolehkan mengambil inisiatif untuk menantang perkelahian. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang tercengang lagi. Mereka semua menatap Ji Yin, tetapi segera pandangan mereka kembali ke Xiao Xiangfeng. Ji Yin setuju dan pertempuran dapat dijadwalkan. Jadi, Xiao Xiangfeng, siapa yang ingin kamu pilih? Sebenarnya, mungkin kebanyakan orang tidak tahu, tetapi Wu Yun, salah satu tokoh utama, telah melihatnya. Saat Xiao Xiangfeng membuka mulutnya, dia tahu bahwa Xiao Xiangfeng takut dirinya tidak akan terpilih nanti dan ingin mengambil inisiatif untuk menantangnya. Satu-satunya yang mengejutkan adalah Wu Yun mengira usulan Xiao Xiangfeng tidak akan disetujui. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar lulus. Bahkan Ji Yin sendiri yang mengangguk tanda setuju. Setelah melihat Ji Yin, Wu Yun mempunyai idenya sendiri dalam benaknya. Sepertinya pemimpin sekte Ji Yin seharusnya sudah menduga bahwa Xiao Xiangfeng ingin memilihku. Dia juga menyadari bahwa selain aku, Xiao Xiangfeng adalah orang terkuat yang hadir. Jadi, dia menyetujui permintaan ini mungkin karena dia ingin melihat siapa yang lebih kuat antara Xiao Xiangfeng dan aku. Atau mungkin dia ingin melihat seberapa jauh lebih baiknya aku dibandingkan dengan Xiao Xiangfeng, yang merupakan orang luar biasa di antara orang-orang biasa. Benar saja, ketika Wu Yun diam-diam menebak dalam hatinya, dia melihat jari Xiao Xiangfeng menunjuk ke arahnya. Orang yang ingin aku pilih adalah dia, Wu Yun. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang terkejut lagi. Semua orang sudah tahu kemampuan dan potensi Wu Yun. Bahkan jika Anda belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda masih bisa menebak sesuatu dari pujian publik Ji Yin. Xiao Xiangfeng benar-benar mengambil inisiatif untuk menantangnya. Apa sebenarnya ide ini dan apa tujuannya? Beberapa orang mungkin telah menebak sebagian pemikiran Xiao Xiangfeng, tetapi sebagian besar orang tidak dapat menebaknya. Dengan kata lain, apa yang dipikirkan Xiao Xiangfeng tidak penting bagi orang lain. Yang penting ada tontonan bagus untuk ditonton. Fakta bahwa Xiao Xiangfeng mengambil inisiatif menantang seseorang untuk berkelahi pasti menjadi bukti bahwa kedua belah pihak tidak bersahabat. Hanya dalam situasi yang tidak bersahabat seperti itu, kedua belah pihak dapat tampil dengan kemampuan terbaiknya. Ini tidak diragukan lagi adalah pertunjukan yang bagus. Baiklah, karena pemimpin sekte telah menyetujuinya secara pribadi, aku akan membuat pengecualian. Kau, naiklah ke panggung. Namun, peraturan tidak dapat diubah. Kalian hanya dapat melakukan seleksi dan penilaian di antara kalian berdua sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Sekte Huntian kami. Setelah wasit tua itu menekankan bahwa peraturan tidak boleh dilanggar, agar tidak menghalangi kedua belah pihak, dia terbang dan mendarat di sudut panggung pertarungan. Pada saat yang sama, Xiao Xiangfeng memimpin dan naik ke atas panggung. Di atas panggung pertarungan, sembari dia menikmati berbagai perbincangan di antara penonton, sorot matanya pun menatap tajam dan bengis ke arah Wu Yun yang tidak jadi naik ke atas panggung. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, matanya tampak mengekspresikan dengan jelas apa yang ingin dia katakan. Mata itu seakan berkata kepada Wu Yun dengan nada menggoda dan mengejek, "Kemarilah, sampah, bukankah kau hebat? Sekarang, pertunjukan sesungguhnya dimulai. Saksikan bagaimana aku membunuhmu dan membersihkan namaku." Wu Yun juga bisa melihat secara kasar drama di matanya. Haha, sepertinya aku tidak bisa menghindarinya. Aku tidak bermaksud menyinggung siapapun, tetapi kamu memaksaku melakukannya. Setelah menggumamkan dua kalimat itu pada dirinya sendiri tanpa daya, tatapan mata Wu Yun tiba-tiba memadat, dan wajahnya langsung menjadi dingin dan serius. Dia melompat maju, tubuhnya secepat kilat, dan dalam sekejap mata dia sudah berada di panggung pertarungan. Dia berdiri di hadapan Xiao Xiangfeng. Tatapan mereka bertemu dan keduanya berdiri saling berhadapan. Xiao Xiangfeng menyeringai, akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya, dan tekadnya untuk membalas dendam dan membersihkan namanya terpancar di wajahnya tanpa keraguan. Meskipun Wu Yun juga memiliki ekspresi dingin dan serius.
Namun yang lebih sering terjadi, ada ketenangan, ketidakberdayaan, dan bahkan kekesalan. Dia terlalu malas berurusan dengan orang-orang seperti itu, tetapi dia harus melakukannya. Siapa yang tidak akan merasa kesal? Pada saat ini, ekspresi kedua orang itu benar-benar berbeda sehingga membentuk kontras yang tajam. Wu Yun, akhirnya aku menunggumu. Nanti, aku akan memberitahumu apa bakat dan potensi sejati, apa kemampuan bertarung sejati, dan apa yang disebut yang terbaik di dunia. Setelah beberapa saat konfrontasi, Xiao Xiangfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Tampaknya setelah melakukan persiapan, dia telah bertekad bahwa dia akan menang. Dia ingin memberitahu semua orang bahwa dia nomor satu dan dia lebih kuat dari Wu Yun. Bab 3069 Sombong-sombong. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Xiangfeng, semua orang lebih memperhatikan reaksi Wu Yun. Dan Xiao Xiangfeng juga menatap Wu Yun. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, seolah ingin menunggu jawaban Wu Yun. Mungkin, apa yang paling ingin dia lihat saat ini adalah emosi yang mirip dengan ketakutan yang diungkapkan oleh Wu Yun. Akan tetapi, hal ini tidaklah demikian. Wu Yun bukan saja tidak menanggapi, dia bahkan tidak mau repot-repot menoleh ke arahnya. Dia mengalihkan pandangannya ke sisi lain dan menatap wasit tua yang berdiri di sudut arena pertarungan. Senior, Anda dapat menyatakan permulaannya, kata Wu Yun dengan tenang. Kalimat ini tidak hanya membuat orang lain, bahkan wasit lama pun tercengang. Bukannya aku menganggap Wu Yun sekasar itu. Pada saat ini semua orang menunggu Wu Yun menanggapi Xiao Xiangfeng yang baru saja melontarkan komentar kasar, namun di luar dugaan, Wu Yun malah pergi langsung untuk berbicara dengan wasit lama. Bahkan wasit lama pun seperti ini. Tentu saja, dia telah bersiap untuk mengumumkan dimulainya pertarungan, tetapi kedua belah pihak saling melontarkan ancaman sebelum aksi dimulai, yang dengan sendirinya merupakan aturan tidak tertulis yang perlu dilakukan. Tanpa diduga, Wu Yun sangat berbeda. Namun ini tidak penting, ini hanya episode kecil. Setelah beberapa saat linglung, wasit tua itu segera bereaksi, mengangguk, lalu mengangkat lengannya dan berkata dengan keras, "Kemarilah." Namun, ini jelas tidak ditujukan kepada Wu Yun dan Xiao Xiangfeng. Mata semua orang tertuju ke arah jari wasit tua itu. Ada dua murid di bawah panggung, masing-masing memegang piring giok. Di dalam setiap piring giok terdapat batu kristal biru oval seukuran telapak tangan. Batu itu sendiri kusam, tetapi memberi orang perasaan misterius dan ajaib. Kelihatannya sangat tidak biasa. Wow, itu batu wawasan. Seperti namanya, batu itu bisa melihat menembus segalanya. Mereka benar-benar menggunakan batu wawasan, dan dengan kehadiran langsung dari Master Sekte, tampaknya pemilihan dan penilaian murid elit kali ini memang jauh lebih ketat dan lebih serius dari biasanya. Ya, secara umum, langkah pertama adalah melakukan uji bakat dalam formasi di luar kota Huntian, yang dapat dianggap sebagai penyaringan awal. Dan setelah tiba di Sekte Huntian, masih akan ada uji formasi, tetapi itu akan diatur oleh Master Sekte atau orang kuat tingkat tinggi lainnya sendiri, bukan oleh para utusan yang pergi ke kota Huntian. Intensitas pengujian secara alami lebih besar dan lebih akurat. Tetapi batu wawasan adalah batu yang telah disaring dengan sangat ketat dan tidak pernah digunakan dalam keadaan normal. Bagaimanapun, cadangan batu wawasan terbatas di Sekte Huntian. Setelah setiap pengujian, batu itu akan dibuang dan tidak dapat digunakan lagi. Mendengarkan diskusi para pengikut Sekte Huntian di bawah panggung, Wu Yun diam-diam terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa batu wawasan ini atau bagaimana ia terbentuk. Tetapi setidaknya dia dapat mengetahui dua hal dengan jelas. Pertama, Huntian Men sangat mementingkan pemilihan murid elit kali ini. Kedua, batu wawasan dapat menguji potensi bakat mereka ke tingkat yang lebih tinggi, yang jauh lebih kuat daripada tes formasi di luar. Nanti, letakkan kedua tanganmu dengan lembut di batu wawasan ini. Baru saja, aku yakin kamu sudah mengerti dari diskusi semua orang, jadi aku tidak akan menguraikan sisanya. Aku hanya akan berbicara tentang masalah pengujian. Dibandingkan dengan uji susunan, batu wawasan ini jauh lebih sederhana. Total 5 kolom cahaya. Untuk setiap bakat yang diuji, batu wawasan akan memancarkan cahaya dengan warna yang berbeda sesuai dengan bakat penguji. Umumnya, itu adalah cahaya putih. Lebih baik, itu adalah cahaya kuning. Bagus sekali, itu adalah cahaya merah. Bagus sekali, bakat teratas yang dipilih dari ribuan akan memancarkan cahaya ungu cemerlang. Tentu saja, cahaya ungu ini tergolong langka, karena sebagian besar kultivator di dunia ini memiliki bakat yang baik atau sangat baik, dan mereka adalah satu dari sejuta, jadi jarang untuk melihatnya seperti yang kau inginkan.
Dan tipe terakhir adalah monster, tingkat bakat transenden yang menantang surga. Dan begitu orang yang diuji memiliki bakat transenden, batu wawasan ini akan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Namun, bahkan di sekte Huntian milikku, belum ada monster tingkat transenden yang menantang surga yang muncul untuk waktu yang lama. Di panggung pertarungan, wasit tua itu menceritakan kepada semua orang sebuah kisah singkat tentangnya, seolah-olah memperkenalkan dan mendesah. Matanya menyapu Wu Yun, sengaja atau tidak sengaja. Setelah semua orang mengerti, mereka mendengar bunyi awal yang mantap. Dalam sekejap, perhatian semua orang tertuju pada Wu Yun dan Xiao Xiangfeng. Nak, aku akan memberimu kesempatan. Kau duluan saja. Dengan cara ini, mungkin kau bisa pamer sebentar. Jika kau mengikutiku, aku khawatir kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menunjukkan kemampuanmu. Xiao Xiangfeng menatap Wu Yun dan tersenyum dingin dan arogan. Sebenarnya, selain dirinya sendiri, saya khawatir tak seorang pun yang hadir di sini mampu mengetahui dari mana Xiao Xiangfeng mendapat keberanian untuk bersikap begitu sombong kepada seseorang yang selalu menindasnya. Mungkinkah Xiao Xiangfeng telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Biarkan Wu Yun tampil terlebih dahulu, lalu keluar dengan kekuatan untuk melawan. Selain itu, saya khawatir saya tidak dapat memikirkan alasan lainnya. Namun, Wu Yun dan Ji Yin memiliki ide yang berbeda dari orang lain. Meskipun keduanya juga tidak begitu mengerti mengapa Xiao Xiangfeng tiba-tiba menjadi begitu percaya diri. Tetapi alasan di balik ini tentu tidak sesederhana menyembunyikan kekuatan seseorang sebelumnya. Saya khawatir ada alasan lain. Bab 3070, apakah dia melakukan trik? Apa alasannya? Masih belum diketahui. Tetapi perubahan Xiao Xiangfeng pastilah disebabkan oleh beberapa kartu tersembunyi di tangannya. Dengan pemikiran ini, Wu Yun menjadi lebih berhati-hati. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melirik Xiao Xiangfeng dan berkata, pertama-tama, dibandingkan dengan apa yang kamu katakan, aku ingin melihat modal macam apa yang dimiliki seorang jenderal yang kalah sehingga bersikap begitu sombong di hadapanku. Omong kosong, kalau begitu kakek akan menunjukkan kepadamu siapa raja yang sebenarnya. Kata-kata Wu Yun jelas-jelas mengenai mahkota Xiao Xiangfeng secara langsung, dan kemarahan yang telah lama dia tahan melonjak. Dia melangkah maju, dan sambil melotot ke arah Wu Yun, dia mengulurkan lengan kanannya dan meletakkannya langsung di atas batu wawasan di piring giok di depannya. Orang lain mungkin tidak menyadarinya. Tapi Wu Yun menyadarinya. Saat Xiao Xiangfeng mengulurkan tangan kanannya, seluruh pribadinya berubah. Perubahan semacam itu tidak dapat diamati dengan mata telanjang, bahkan perasaannya pun sangat samar. Tetapi Wu Yun masih merasa bahwa Xiao Xiangfeng telah berubah. Pada saat ini, dia berubah, tetapi mustahil untuk menentukan dengan tepat apa sebenarnya perubahan yang telah dia lakukan. Dan kemudian, cahaya yang bersinar dari batu wawasan dengan jelas mengonfirmasi apa yang dirasakan Wu Yun. Cahaya ungu. Ternyata itu adalah cahaya keemasan yang terang dan menarik perhatian. Hasil ini tak hanya membuat orang-orang yang menyaksikan keseruan di bawah berseru kaget. Bahkan Wu Yun pun diam-diam terkejut. Bukannya aku menganggap Xiao Xiangfeng sekuat itu. Namun, dilihat dari penampilan Xiao Xiangfeng sebelumnya, penampilan normalnya hanya dapat membuat batu wawasan mengeluarkan cahaya merah. Paling-paling dia hanya bisa membuat batu wawasan itu memancarkan cahaya ungu pada batas kemampuannya. Karena dia hanya orang luar biasa di antara orang biasa, dan dia jelas bukan monster. Namun saat ini, di bawah pengujian batu wawasan yang lebih tepat, dia benar-benar melakukannya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Pada saat ini, belum lagi orang-orang di bawah, bahkan Wu Yun sudah memiliki dugaan seperti itu. Namun, bagi Wu Yun, ini hanya sekadar tebakan. Dia makin yakin bahwa Xiao Xiangfeng pasti menggunakan suatu cara rahasia. Sementara Wu Yun tengah berpikir, orang-orang di bawah berseru kaget. Sekali lagi, cahaya keemasan melesat ke langit dan menembus awan. Dalam ujian kedua potensi bakatnya, Xiao Xiangfeng sekali lagi mencapai tingkat iblis puncak. Kemudian, yang ketiga, dan keempat. Secara total, ada 4 jenis tes potensi bakat. Xiao Xiangfeng juga membiarkan batu wawasan melepaskan 4 sinar cahaya keemasan pada saat yang bersamaan. Di luar lapangan, terdengar seruan dan teriakan terus-menerus. Karena ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa bakat dan potensi Xiao Xiangfeng cukup untuk mencapai tingkat makhluk mengerikan yang mampu menantang surga, dan dia pasti tidak ditekan oleh Wu Yun seperti yang dikabarkan sebelumnya. Bakat seperti itu mungkin cukup untuk menyamai Wu Yun, atau bahkan melampauinya. Dan semua orang tiba-tiba menyadarinya.
Tidak heran Xiao Xiangfeng berani mengejek Wu Yun di depan umum. Ternyata dia telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya dan menunggu untuk meledak sekarang. Xiao Xiangfeng sangat senang dengan diskusi semacam ini dan dia menikmati pujian semua orang. Dia rela menggunakan cara apapun, bahkan sampai melukai dirinya sendiri, untuk mencapai hasil tes saat ini. Inilah perasaan yang diinginkannya, inilah efek yang diinginkannya. Pada saat ini, bahkan 8 orang kuat dari Sekte Huntian di panggung tontonan di kedua sisi melemparkan pandangan aneh ke arah Xiao Xiangfeng. Rasanya seolah-olah mereka sudah bersiap untuk merenggut Xiao Xiangfeng. Dan tatapan yang sama, yang sebelumnya hanya muncul pada Wu Yun, kini beralih ke Xiao Xiangfeng. Jelas saja mereka tidak tahu bahwa Xiao Xiangfeng telah melakukan sesuatu kepada mereka. Tetapi Jin, pemimpin sekte, melihat sesuatu. Tentu saja, mungkin karena teknik rahasia Xiao Xiangfeng terlalu rahasia. Oleh karena itu, suara ekstrim hanya dapat dirasakan samar-samar tetapi tidak dapat ditentukan. Oleh karena itu, dia tidak melangkah maju untuk menghentikannya atau menunjukkannya. Berikan perhatian lebih pada Xiao Xiangfeng. Tentu saja, perhatian semacam ini bukanlah perhatian yang mengagumi Wu Yun. Sambil memperhatikan Xiao Xiangfeng, Ji Yin juga memperhatikan Wu Yun. Sebab, pada saat ini, dia melihat tidak ada sedikit pun jejak ketegangan atau kekhawatiran di wajah Wu Yun. Tampaknya dia sama sekali tidak takut kalah, dan penuh percaya diri, bahkan dia tidak menganggap serius hasil Xiao Xiangfeng. Hal ini membuat Ji Yin semakin tertarik pada Wu Yun. Adapun Wu Yun sendiri, alasan mengapa dia tidak gugup atau khawatir bukanlah karena dia benar-benar merasa yakin dapat mengalahkan Xiao Xiangfeng. Bagaimanapun, ujian batu wawasan, paling banter, adalah cahaya keemasan. Xiao Xiangfeng telah mencapai level itu, tetapi itu yang terbaik yang dapat ia lakukan. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Jika memang demikian, mengapa kita harus gelisah dan khawatir? Terlebih lagi, Wu Yun benar-benar memandang rendah Xiao Xiangfeng dari lubuk hatinya. Sekarang, dia bisa yakin bahwa Xiao Xiangfeng pasti menggunakan cara lain. Kalau tidak, bisa dimengerti jika satu atau dua di antaranya berubah menjadi emas. 4 ujian, yang semuanya bermutu emas di waktu yang sama sekali tidak mungkin dilakukan dengan bakat Xiao Xiangfeng. Jika dia menggunakan trik untuk menang, mengapa Wu Yun harus menganggapnya serius? Meskipun Wu Yun sangat membutuhkan kesempatan ini, dia juga sangat perlu mengalahkan Xiao Xiangfeng karena dia tidak punya banyak waktu tersisa. Tetapi dia benar-benar tidak bisa menganggap Xiao Xiangfeng sebagai lawannya. Tidak layak. Di telinga Wu Yun, dia bisa mendengar berbagai seruan kekaguman terhadap Xiao Xiangfeng dari para penonton, serta ejekan dan penghinaan Xiao Xiangfeng terhadap Wu Yun. Wu Yun mengabaikannya dan mendesah tak berdaya dan kesal. Dia melangkah maju dan dengan lembut menempelkan lengannya di batu wawasan di tubuhnya.